sekalian, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana cara kita memanfaatkan sampah rumah tangga. Seperti kita ketahui bahwa sampah adalah semua barang-barang sisa yang tidak kita pakai lagi. Sampah adalah semua barang-barang sisa yang sudah tidak dipakai lagi. Sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah anorganik dan sampah organik. Sampah organik itu adalah sampah yang bisa terurai dan kembali ke alam. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diurai. Bisa terurai tapi sangat lama, umurnya bisa ratusan tahun. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyampaikan atau memperkenalkan cara memanfaatkan sampah organik, yaitu sisa-sisa sayuran dan makanan dari hasil rumah tangga. Seperti ini contohnya ya, ada bekas yang udah layu-layu ya, buah-buahan, ini akar-akar dari kangkung ya, ini kan sampah ya, tidak lagi kita makan ya. Nah, ini ada bekas-bekas kulit-kulit. Nah, ini adalah sampah. Nah, sampah itu biasanya karena dia jorok, nggak kita pakai, biasanya kita buang. Dan akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir, itu akan membusuk dan akhirnya mencemari lingkungan. Karena dia bercampur dengan sampah anorganik. Sehingga sampah anorganik yang tadinya bersih sebetulnya dan bisa dimanfaatkan, karena tercampur dengan sampah organik, sehingga sampah anorganik itu menjadi busuk dan menjadi tidak terpakai. Ya. Nah, cara pembuatan pemanfaatan sampah organik ini sebetulnya ada berbagai macam. Ya, di sini saya akan memperkenalkan cara membuat sampah dengan metode Takakura ini. Bahan-bahannya. Takakura apa itu metode Takakura? Takakura itu sebetulnya adalah seorang kebangsaan Jepang yang pada tahun 2004 di kota Surabaya dia melihat begitu banyak sampah-sampah organik di kota Surabaya yang tidak termanfaatkan, ya, bahkan bisa mencemari kota itu. Kemudian dia mencari-cari cara bagaimana caranya supaya sampah-sampah organik di kota itu, di sekitar kota, bisa dapat dimanfaatkan dan dapat digunakan kembali oleh rumah tangga. Sehingga dia menciptakan sebuah alat yang sangat sederhana dan kita semua ibu rumah tangga bisa menggunakannya. Tidak usah pakai solder, tidak usah pakai palu, tidak usah pakai paku, tidak usah pakai barang-barang yang buat perempuan itu susah membuatnya. Kita tinggal memberi beberapa bahan-bahan yang sudah ada ataupun yang bekas, kita bisa pakai. Ya, baik, saya langsung saja saya perkenalkan alat-alat yang digunakan. Ya boleh, yang penting berlubang-lubang. Kenapa harus berlubang-lubang? Karena proses pembusukan atau proses pembuatan kompos ini sifatnya aerob. Aerob itu artinya bakteri pembusuk itu membutuhkan oksigen, sehingga dibutuhkan tempat atau wadah yang berlubang-lubang. Nah, kemudian agar si proses pembusukan atau proses pembuatan kompos ini tidak menghasilkan bau, ya, kalau di dalam rumah itu kan kadang-kadang rumah kita kan tidak selamanya punya lahan yang luas. Mungkin ada yang rumahnya kecil, nggak punya lahan pekarangan yang luas, sehingga dengan metode Takakura ini sampah itu tidak menghasilkan bau. Nah, caranya bagaimana? Di dalam sini, kalau bisa agak tebal, masukkan kardus, dan di sekelilingnya kita lapisi dengan kardus bekas, ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, bisa kelihatan. Jadi semuanya ditutup dengan kardus, ya. Kemudian di bagian bawahnya kita isi dengan bantalan sekam. Sebetulnya tidak harus sekam, bisa pasir, pokoknya sesuatu yang bisa menyerap cairan hasil nanti dari pengomposan dari sayur-sayuran ini. Ya, jadi di bagian bawahnya kita bikin bantalan seperti ini. Ya, bantalan seperti ini isinya sekam, saya isi dengan sekam. Ini kainnya bisa dari jaring-jaring atau kain yang agak berporos, artinya agak yang berenggang-renggang ya, berongga-rongga gitu ya. Kainnya itu jangan yang padat. Nah, kita taruh seperti ini bantalnya. Nah, kemudian kita masukkan dulu untuk
pembuatan kompos ini, bagian lapisan pertama setelah sekam itu kita taruh dulu kompos. Kompos ini adalah starter pertama, karena di dalam kompos itu sudah ada bakteri. Nah, dengan harapan kompos pertama ini bisa ikut membantu mempercepat proses pembusukan si sisa-sisa sayuran ini. Ya, kita isi secukupnya kira-kira 5 cm ya. Ini tujuannya adalah untuk membantu sebagai starter pertama. Di lapisan bawahnya diisi dulu dengan kompos. Jadi Ibu boleh pakai tanah biasa nggak apa-apa, bagus juga kalau ada kompos ya, karena di dalam kompos itu banyak bakteri-bakteri juga yang untuk membantu mempercepat proses pembusukan. Ya, kira-kira 5 cm ya. Nah, kemudian berikutnya adalah dibutuhkan ya pencacahan seperti ini, dicacah. Ya. Terus cacah kecil-kecil. Semakin kecil semakin bagus karena akan mempercepat proses pembusukan. Karena luas bidang pencacahan, luas bidang yang akan dikompos ini akan semakin banyak, semakin luas bidang permukaannya. Semakin kecil semakin bagus. Ya, seperti ini. Ya, semuanya dimasukkan. Semua boleh, kulit-kulit apapun boleh, makanan apapun boleh. Tetapi yang tidak boleh dimasukin adalah sisa-sisa hewan. Misalnya telur, dalamnya telur, bekas orek-orek telur tuh ibu-ibu ya, masuk sini nggak boleh. Apalagi yang nggak boleh sisa-sisa ikan, sisa-sisa daging, tulang-tulang ikan, tulang ayam, itu nggak boleh. Yang sifatnya hewani nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti akan muncul belatung, ya, akan mendatangkan ulat-ulat yang bisa memasukkan belatung, lalat-lalat yang menaruh ulat-ulat telur-telur belatung. Jadi semuanya yang sifatnya sayuran kalau bisa. Nasi boleh, bekas roti boleh, tape boleh, tempe, bekas tempe boleh. Pokoknya apapun yang berasal dari tumbuhan kalau bisa ya. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini Bu Aka dan Bu Ir sudah menginikan. Yang harus disiapkan lagi adalah starter. Ya, biostarter. Starter ini adalah mikroorganisme yang akan mempercepat proses pembusukan. Sebetulnya ibu-ibu kalau hanya ini saja dimasukkan ke dalam sini, kemudian dicampur lagi dengan tanah atau kompos, dia juga akan terdekompos juga, hanya prosesnya lebih lama. Nah, untuk mempercepat harus diperbanyak dengan bantuan jutaan dari bakteri-bakteri pembusuk. Nah, salah satu bahan yang bisa kita gunakan untuk menambah jumlah bakteri pembusuk itu adalah dari EM4. Tapi tidak harus dari EM4, bisa juga dari molase, ya, mikroorganisme lokal. Mikroorganisme lokal atau MOL itu bisa didapat dari tape, dari air cucian beras yang pertama, kemudian dari tempe, dari ragi tape, itu boleh dipakai. Caranya dengan memasukkan air, kemudian ditambahin gula, ya, 2 sendok atau 3 sendok. Boleh gula pasir, boleh gula merah, boleh tetes tebu atau molase. Nah, yang saya pakai saat ini adalah molase dari tetes tebu, ya. Nah, kemudian ditambah dengan ragi tadi ya, bisa dari ragi, bisa dari tape, bisa dari tempe atau dari nasi yang sudah dibusukin, ya, dicampur, dikocok, kemudian didiamkan selama 1 minggu. Nah, kalau yang ini sudah lebih cepat prosesnya. Tapi tidak harus beli ini ya, ibu-ibu, boleh dari yang dari mall tadi, mikroorganisme lokal tadi ya. Nah, kalau saya pada kesempatan ini saya pakai ini dulu supaya cepat. Nah, ini 2 liter air ditambah dengan 100 ml EM4 dan 100 ml molase ya. Diaduk dengan bagus, dicampur dengan bagus sampai larut semua, kemudian didiamkan beberapa saat, didiamkan beberapa jam. Ini saya bikin tadi siang ya. Nah, tadi saya bilang biostarter ini akan memperbanyak jumlah bakteri pembusuk alami yang bisa membuat sayuran sisa sayuran ini menjadi cepat membusuk dan menyatu dengan kompos yang sudah ada tadi ya. Jadi sebelum dimasukkan kita siramkan dulu secukupnya sambil diaduk, Mbak, boleh? Ya. Secukupnya. Jangan sampai basah ya, jangan sampai cemak-cemak.
ya Bu, secukupnya aja, jangan sampai ada yang menetes. Nah kemudian kita masukkan ke dalam wadah takakura ini. Tadi sudah apa, ingat pertama apa? Sekam ya, bantal sekam, kemudian kompos kira-kira 5 cm, kemudian ambil secukupnya, masukkan ke sini ya. Nggak usah terlalu tebal-tebal ya Bu, kan kalau kita habis masak kan paling juga seberapa genggam ya, seberapa genggam aja, itu aja. Jadi ibu-ibu kalau bisa jangan nunggu sampai dikumpul dulu banyak gitu, jangan. Hari itu ada sampah, hari itu dicincang, langsung masukin ke dalam sini ya, secukupnya, ditabur cukupnya ya. Kemudian agak diaduk-aduk dengan si kompos tadi. Nah, kemudian ditabur lagi sekam, bantal sekam, kompos, sayuran yang sudah tadi dicampur dengan bioaktivator, kemudian dikasih lagi kompos, selapis demi selapis ya, selapis demi selapis. Nanti dia tidak akan berbau ibu-ibu. Ibu-ibu bisa taruh di sudut dapur atau di tempat parkiran motor atau parkiran sepeda, pokoknya yang gampang dijangkau. Nah, campur begini ya, tadi sudah di ya, sedikit lagi nih. Nah, ini ceritanya ada besok harinya ya, keesokan harinya ibu cincang lagi, ibu campur lagi sedikit ya. Ini ceritanya hari kedua ya, hari kedua dapat lagi sampah, ibu cincang lagi, kasih lagi aktivator, kasih lagi kompos dulu, baru kita tabur lagi di sini secukupnya. Terus ya. Nah, silakan, ada yang mau coba? Silakan. Yuk, siapa satu volunteer? Gratis. Ayo Neng. Kasih kebudayaan. Ini posnya. Iya, sudah ada komposnya. Iya. Misalkan udah selesai, kan ceritanya masaknya hanya sayur sop aja ya, sayur sop kan sedikit ya. Nah, tabur lagi, ditabur-tabur komposnya. Ya. Setiap hari. Dulu baru kasih sampah. Dah. Nah, ceritanya ini kita kan masih belum penuh ya. Ibu nggak usah harus penuh, nggak usah. Makanya saya bilang nggak usah nunggu si sampah dulu numpuk baru dicacah, jangan. Kalaupun misalkan hanya baru 3 hari kan mau ditunggu dulu sampai besok kan mau masak lagi nih. Nah, kita tutup dulu pakai ini. Sudah terakhir ya, tanah tadi ya, kompos terakhir. Baru kita masukin bantalan lagi, bantalan sekam yang paling atas. Nah, tutup seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian tutup dengan kain warna hitam. Itu baru ditutup. Sinku kayaknya harus hitam ya? Gelap. Gelap ya. Nah, gitu. Udah. Lalu ibu taruh kan enteng. Taruh di sini. Misalkan di mana, di bawahnya bak apa namanya buat meja makan, bukan meja makan. Di bawahnya meja apa, pokoknya ditaruh di tempat yang jangan kena sinar matahari ya. Taruh aja gini. Udah. Nanti besoknya lagi buka lagi. Oh, boleh tambah aja Bu? Boleh terus. Jadi nggak harus langsung penuh. Nanti misalkan besok harinya saya mau ada bekas masakan lagi nih, sisa-sisa sayuran, tambahin lagi. Cincang lagi yuk, cincang. Bisa dibuka lagi, kan masih kosong, masih separuh. Ya. Buka lagi tutupnya sekali ini bantalnya. Ya, masukin lagi. Ya, sekarang siapa lagi ya, hari keempat? Badita. Kan ini udah hari kelima nih. Iya, pokoknya secukupnya sampai hari itu. Ya. Hari keempat udah dimasukin. Tabur.
ini kumis-kumis. Udah sih, kurang lembut aja. Ini harus kecil sekali. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau untuk skala kayak masyarakat itu ada mesin pencincang sampah. Nah, ibu-ibu kalau tidak hanya sampah yang dari dapur, ibu-ibu kalau bisa di pekarangan ini ada sampah-sampah daun yang jatuh-jatuh gitu, ibu masukin lagi, tapi dicincang juga, cincang nanti masukin lagi di sini. Itu ya, pokoknya semua yang dari serba daun boleh dimasukin di sini. Nah, ini ini udah hari keempat kan, tapi masih kosong kan? Nih, masih kosong ya. Nah, tutup lagi. Nih, tutup lagi deh. Tutup. Ya, tutup itu. Nah, sambil nunggu sampah berikutnya. Terus begitu sampai kira-kira jangan terlalu penuh ya. Ini kira-kira masih bisa buat seminggu lah nih kayaknya nih. 2 hari lagi lah gitu ya. Terus, nah tutup. Udah, kemudian tunggu sampai 3 minggu, 1 bulan, sampai sekali-sekali dicek. Udah diemin aja. Nanti kalau misalkan harga berapa, ibu nggak punya keranjang lagi. Kalau nggak punya keranjang, bisa bekas-bekas buah. Atau kan yang palet apa namanya nih? Palet apa? Kotak keranjang bekas buah yang dari kayu-kayu itu boleh. Pakai itu juga boleh. Hanya tetap pinggirnya itu ditutup supaya nggak ada binatang masuk. Kenapa ditutup sampingnya? Supaya nggak ada kecoa masuk, atau ada lalat pembawa belatung masuk gitu ya. Nah itu kan ditutup sampingnya. Udah selesai, kita tunggu. Nanti kira-kira sebulan lagi kita akan lihat ini sudah menjadi tanah, sudah menyatu dengan tanah. Nah itu kita bisa pakai untuk rumah atau bibit-bibitan kita. Ya, bisa buat taruh di polybag untuk menanam bibit-bibit yang sudah dikembangbiakan di rumah bibit pakan. Ya, ibu sekalian, Berarti ya ini namanya metode takakura yang menghasilkan kompos kering. Nanti hasilnya seperti tanah. Ya, dia tidak berbau, tidak ada airnya. Ya, itu bisa taruh di dalam rumah juga bisa. Ya, ini yang paling gampang yang bisa kita lakukan di rumah. Nggak perlu ngebor, nggak perlu apa. Tapi kalau untuk mau dapat pupuk organik cair yang ada air lindinya itu, nah nanti Ibu Waka yang akan menjelaskan karena metodenya berbeda. Ya, peralatannya juga berbeda. Ya, dari saya sekian, terima kasih. terima kasih atas kesempatannya. Ibu anggota kelompok tani wanita apa kali ini saya ingin memperkenalkan metode pembuatan kompos yang akan menghasilkan bibit kompos, yaitu kompos yang padat, bibit padat, dan yang satunya lagi lindi. Nanti lindi itu akan cair dan bisa dikeluarkan dari alat ini. Ini bisa ditarik ya nanti ya. Taruh di sini aja. Saya menggunakan tong. Tong ini kita beli tong bekas aja ibu-ibu, lebih murah. Kemudian di dalamnya kita kasih alas. Saya bikin dari sisa pagar seng, kemudian diberi kayu supaya agak lebih tinggi, jadi dia sebagai penunggu. Kemudian di sininya kita kasih lubang, ini bisa dibuka. Keluarkan pakai botol aja di sini. Bisa langsung dikeluarkan cair. Kita pasang lagi. Untuk pembuatannya hampir sama dengan yang tadi dibacakan Ibu Ketua, hanya saja ini bahannya tidak perlu menggunakan kompos. Kita tidak perlu menggunakan kompos tanah itu tadi. Jadi hanya sisa-sisa sayuran. Kemudian kita semprot untuk campurannya ini adalah air. Kemudian 70%-nya itu dari E4, kemudian 30%-nya saya juga menggunakan molase. Kita semprot dulu. Kita aduk. Tidak perlu sampai basah-basah sekali, Bu. Sekedar tercampur rata. Bila sudah, kita masukkan ya Bu. Dimasukkan secara rata. Bila rata, kemudian kita semprot lagi Bu, menggunakan campuran tadi.
Tidak perlu sampai banjir istilahnya ya Bu, hanya sekedar dia lembab. Bila sudah rata, semprotannya kita tumpuk lagi Bu. Kita tumpuk rata, kemudian kita semprot lagi. Begitu seterusnya sampai bahan sampah kita habis. Sama ya Bu, ini hanya untuk sisa-sisa sayuran, kulit buah. Tidak berlaku juga untuk tulang, kemudian duri, ikan yang mengandung protein. Di sini tidak boleh ya Bu, hanya untuk sisa-sisa sayuran. Kita semprot kembali. Ini nyemprotnya harus ikhlas ya Bu, rata jadi. Harus penuh perasaan, harus penuh perasaan Bu. Nah ini sudah Ibu, kita umpamakan saja ini sudah hampir penuh ya Bu ya. Setelah itu kemudian kita tutup. Nah, tutupnya. Nanti kita kasih tanggal Bu, nanti di sininya pertama kita memasukkan itu pada tanggal berapa. Jadi biasanya prosesnya 2 minggu itu baru bisa kita panen. Nah, supaya ini bisa lebih cepat dan tidak berbau, bisa kita tambahkan izin. Nah, ini seperti yang biasa dipakai untuk akuarium. Ini bisa kita masukkan ke dalam ini ya Bu. Ya, kemudian ini colokan ke listrik. Nah, langsung ditutup saja. Manfaatnya apa Bu? Manfaatnya izin Ibu, ini supaya tidak berbau dan juga sirkulasi udara di dalam tong ini bisa lebih maksimal sehingga mempercepat proses pembusukan. Itu saja. Alat apa namanya Bu? Izin Bu. Alat apa namanya? Komposter itu. Enggak, ininya Ini apa tadi? namanya apa ya? Untuk akuarium. Mengeluarkan itu ya gelembung udara. Gelembung ya? ya, dia mengeluarkan gelembung udara. Jadi sirkulasi udara ada ya? sirkulasi udara nanti yang keluar dari alat ini. Iya, bukan. Jadi dia submersible pump. Jadi dia bisa mengeluarkan udara sehingga sirkulasi udara di sini bisa lebih maksimal. Hampir sama seperti metode Takakura tadi Bu ya. Jadi berlubang-lubang supaya ada udaranya. Kemudian kita tutup. Kita tunggu 2 minggu insya Allah nanti bisa menghasilkan 2 macam kompos. Kompos padat dan kompos cair. Dua-duanya bisa bermanfaat. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.